Halo semua, bertemu kembali dengan saya Martinus Arif Sudaryono dalam video pembelajaran sosiologi. Nah, dalam video pembelajaran ini kita akan membahas tentang masalah sosial. Nah, masalah sosial apa yang kita bahas? Yaitu adalah masalah sosial kemiskinan. Nah, seperti kalian bisa lihat di gambar yang sudah saya sajikan di slide. Nah, ini adalah gambaran kemiskinan yang terjadi di Indonesia istilahnya. Jadi, mengapa kemiskinan dia menjadi suatu masalah? Karena saat orang mengalami kemiskinan, ia tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, itu maka akan menjadi suatu masalah. Nah, kita lihat di sini ada masyarakat yang istilahnya yang menjadi pemulung istilahnya. Istilahnya untuk mencukupi kebutuhannya dia bekerja mungkin tidak besar penghasilannya. Lalu yang sebelah kanannya lagi itu ada gambar anak yang sedang berbagi makanan istilahnya. Makanannya tidak banyak, mungkin juga kurang layak atau gimana. Lalu mereka bagaimana supaya bisa mencukupi kebutuhannya, mereka bagi-bagi makanannya. Berarti nampak sekali ada kekurangan pemenuhan dalam memenuhi kebutuhan itu ada kekurangan. Itu yang disebut kemiskinan. Jadi apa itu kemiskinan? Ya, kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang yang sudah tidak sanggup memelihara dirinya sesuai dengan ukuran hidup atau taraf hidup kelompoknya. Jadi, ukuran umum yang biasanya digunakan dalam apa? Dalam untuk mengukur seseorang itu miskin tidaknya itu dari bagaimana dia mencukupi keperluan hidupnya. Kalau mengalami kekurangan, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu dapat dikatakan miskin istilahnya. Dia misalnya pengen beli makanan tapi nggak bisa, pengen beli ini padahal lagi butuh-butuhnya tapi nggak ada uang. Nah, seperti itu yang disebut miskin. Nah, jadi ada ukuran-ukurannya, ukuran-ukuran hidup. Bagaimana kita misalnya tidak mampu lagi memelihara dirinya bisa disebut katakan miskin. Nah, ini kemiskinan. Lalu bagaimana dari pengukuran tingkat kemiskinan itu dapat diukur dari dua jenis, yaitu secara absolut dan secara relatif. Nah, secara absolut itu ada standar tertentu atau tingkat minimum hidup. Nah, nah kalau relatif itu dia tingkat keterpenuhan pada lapisan terbawah. Nah, misalnya orang dikatakan miskin, misalnya kalau penghasilan perharinya itu hanya mampu Rp10.000 per hari istilahnya. Sementara standar hidupnya misalnya bisa dikatakan layak hidup misalnya 20.000 per hari. Nah, tapi dia tidak nyampe 20.000 per hari, bahkan dapat dikatakan miskin. Nah, itu secara absolut. Jadi ada tingkat standar tertentu. Nah, misalnya dalam penghasilan, ada yang namanya UMR, upah minimum regional. Nah, misalnya karyawan itu bekerja tapi gajinya tidak UMR, berarti masih bisa disebut dikatakan miskin, istilahnya absolutnya, tingkat absolut. Nah, bedanya dengan relatif itu keterpenuhan pada lapisan terbawah. Nah, itu tergantung siapa yang menjadi tolak ukurnya atau perbandingannya. Walaupun dia bisa misalnya dia sudah secara absolut dia sudah memenuhi kriteria untuk hidup layak, tapi kalau dibandingin dengan teman-temannya lain atau kelompok yang lain itu bisa disebut katakan miskin. Nah, misalnya si A penghasilannya 1 triliun. Nah, si B penghasilannya 2 triliun. Si C, si C penghasilannya 3 triliun. Nah, padahal di bawah menurut apa? Standar tertentu atau tingkat minimum hidup itu udah kaya, udah sampai triliunan. Tapi kalau di tingkat kemiskinan relatif maka yang 1 triliun tadi yang si A itu maka yang disebut dikatakan miskin. Nah, karena melihat tolak ukurnya atau perbandingannya itu adalah orang lain atau kelompok lain. Nah, itu relatif ya, tingkat kemiskinan yang menurut relatif. Nah, ini dia. Ini penjelasannya. Jadi kemiskinan absolut atau mutlak mengacu pada tingkat minimum hidup suatu masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan tersebut menunjukkan kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup standar minimum. Nah, jadi penentuan standar hidup minimum oleh Bank Dunia itu yaitu dalam konsumsinya, pola konsumsi per hari itu harus 2.100 kalori. Nah, dan berpendapatan itu $1 dan $2 per harinya. Nah, $1 berapa? Mungkin sekarang sudah 14.000 lebih ya.
Nah, mungkin 28.000 rupiah per hari pendapatannya itu baru dikatakan tidak miskin. Nah, kalau relatif bagaimana itu kemiskinan absolut atau mutlak itu kan mengacu pada tingkat minimum hidup suatu masyarakat. Nah, sedangkan kemiskinan relatif itu menunjukkan orang-orang yang berada di lapisan ini adalah lapisan-lapisan yang terbawah dalam suatu masyarakat. Nah, itu berdasarkan perbandingan dengan siapa. Nah, walaupun dia sudah kaya, tapi kalau dibandingkan dengan orang-orang kaya lain, itu bisa jadi bisa di dalam kelompok itu dia disebut yang miskin istilahnya. Nah, jadi menurut kemiskinan absolut mereka tidak tergolong miskin, tetapi menurut kemiskinan relatif mereka miskin karena tingkat keterpenuhannya pada lapisan bawah. Nah, jadi apa sih yang menyebabkan kemiskinan ini? Ini ada dua pendapat ahli, yaitu yang pertama itu menurut Sutomo, itu adalah karena faktor biologis, faktor psikologis, kultural, dan struktural. Dan menurut Kartasasmita itu karena tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kesehatan dan gizi juga yang rendah, lalu lapangan kerja yang memang terbatas, dan kondisi yang mengalami terisolasi. Nah, sulit diakses kondisinya, jadi terisolasi. Nah, bagaimana kita lihat? Nah, yang pertama, itu faktor biologis. Nah, mungkin karena lemah fisik dan cacat. Mungkin kelemahan fisiknya atau memiliki cacat tubuh itu menghambat kinerja dia atau bekerjanya. Jadi misalnya mau kerja ini nggak bisa karena memang dia memiliki kekurangan ini itu istilahnya. Jadi tidak bisa maksimal dalam bekerja. Jadi bisa ini salah satu penyebab kemiskinan. Yang kedua yaitu psikologis, yaitu karena misalnya dia mempunyai mungkin IQ-nya itu rendah, jadi lalu tidak responsif. Nah, jadi misalnya dia dalam bekerja karena misalnya agak agak lola, jadi misalnya disuruh apa-apa itu lama. Disuruh ini deadline-nya sampai hari ini tapi belum selesai-selesai. Ada apa-apa dia kurang tanggap. Nah, itu juga bisa menyebabkan kemiskinan. Jadinya misalnya dia dipecat di suatu perusahaan tempat dia kerja. Nah, itu bisa juga menyebabkan kemiskinan dari sisi psikologis. Lalu dari sisi kultural itu misalnya dia budayanya itu memang pemalas, suka tidur bangun kesiangan. Jadi orang sudah banyak istilahnya orang kalau pagi-pagi sudah bekerja dia masih tidur istilahnya. Lalu malas untuk bekerja, jadi miskin. Itu bisa. Itu karena kultural. Lalu karena struktural, itu memang program kebijakan yang tidak seimbang istilahnya atau membatasi kesejahteraan golongan tertentu dalam masyarakat. Nah, jadi ini kemiskinan yang diakibatkan oleh pemerintahan yang membuat satu program yang tidak seimbang istilahnya. Yang kaya jadi makin kaya, yang miskin jadi makin miskin. Misalnya seperti itu. Jadi programnya ini tidak melindungi masyarakat masyarakat yang lapisan bawah. Jadi pendapatannya tidak merata. Jadi yang makin kaya, yang miskin menjadi semakin miskin. Nah, seperti itu. Nah, ini dia ada secara struktural. Nah, jadi apa sih dampak kemiskinan itu? Dampak kemiskinan itu banyak sekali dampaknya. Nah, ini adalah beberapa dampak kemiskinan dari banyak lagi dampak lainnya. Yang pertama itu pasti pengangguran. Nah, setelah pengangguran itu akan memicu kekerasan. Nah, karena dia mikirin, aduh, kepalanya pusing, istilahnya mikirin, tidak punya uang, akhirnya melampiaskan dengan kekerasan ke orang lain misalnya. Lalu angka putus sekolah itu meningkat. Nah, tidak bisa bersekolah karena tidak punya uang. Lalu apalagi? Dia pengobatan tidak terjangkau. Dia pengen berobat tapi tidak punya uang. Nah, gitu gimana? Nah, itu adalah dampak kemiskinan. Lalu perilaku menyimpang meningkat. Nah, karena tidak punya uang, jadi ada hasrat. Jadi dia pengen memenuhi kebutuhannya nih. Ingin memenuhi kebutuhannya tapi lewat jalan-jalan yang salah atau melanggar hukum. Dia mencuri misalnya. Karena Nah, lalu apalagi terancam harga diri bangsa. Nah, harga diri bangsa itu akan terancam karena misalnya masyarakatnya miskin, maka harga dirinya di mana gitu kan. Nah, ini kita lihat gambar. Ini gambar orang yang KDRT. Ini akibat misalnya lagi pusing kepalanya mungkin karena mikirin duit. Nah, ini ada gambar orang yang pengangguran tidak dapat pekerjaan. Nah, lalu bagaimana sih untuk menanggulangi kemiskinan itu? Nah, ini ada beberapa upaya yang bisa dilakukan selain banyaknya upaya-upaya lainnya. Mungkin kalian lebih ada lagi mungkin upaya yang lebih tepat, inovatif dan kreatif. Nah, yang pertama yaitu menciptakan kestabilan situasi politik, ekonomi dan sosial. Nah, itu sangat penting, situasi politik, ekonomi dan sosial itu harus stabil.
Nah, kalau tidak stabil, maka jalannya perekonomian itu juga tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, jadi politik, ekonomi dan sosial itu harus stabil, tidak ada kerusuhan, tidak ada apa? Misalnya ada gejolak konflik politik, tidak ada. Kalau ada konflik kan akan menyulitkan kegiatan perekonomian berjalan. Lalu ada apa lagi? Lalu mengendalikan jumlah penduduk. Nah, semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak kebutuhan yang harus dicukupi. Lalu apa lagi? Lalu penyuluhan dan pelatihan, memberikan pelatihan bagi orang-orang masyarakat agar dapat terampil, agar dapat bekerja, agar dapat bersaing dengan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Lalu menyediakan kebutuhan dasar pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Nah, dalam program-program bantuan misalnya dari pemerintah. Atau bagaimanapun dari atau masyarakat yang pengen memberikan bantuan. Lalu menciptakan lapangan kerja. Nah, penciptaan lapangan kerja yang diperbanyak akan mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Lalu program pembangunan wilayah tertinggal. Nah, untuk wilayah-wilayah yang masih belum merata pembangunannya, ada program pembangunan wilayah tertinggal diharapkan kesejahteraan mereka juga akan meningkat di daerah-daerah yang masih belum banyak pembangunan. Nah, sekian untuk video pembelajaran tentang masalah sosial kemiskinan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh di kolom komentar atau tanyakan kepada saya. Terima kasih.